Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Thoher JBI di channel Belajar Saham. Kali ini saya akan menjelaskan eh, analisa yang dibutuhkan untuk kita terjun ke dalam berbisnis saham di dunia bursa efek. Seperti pada video yang terdahulu itu saya sampaikan bahwasannya jika kita ingin terjun ke berbisnis saham, kita harus mempelajari terlebih dahulu apa-apa saja yang harus kita perhatikan, yang harus kita dalami, yang harus kita miliki pengetahuan-pengetahuannya untuk berbisnis saham. Yang pertama yaitu kita harus menguasai kita harus mampu menganalisa sebuah laporan keuangan yang dimana dari laporan keuangan tersebutlah kita bisa mengetahui bahwasannya perusahaan tersebut ke dalam kondisi bagus ataupun kondisi kurang bagus. Nah, di situ kita juga akan bisa nanti melihat bagaimana harga sahamnya itu sesuai tidak dengan kinerja perusahaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa fundamental apa-apa saja sih. Apa sih yang dimaksud dengan analisa fundamental? Analisa fundamental itu adalah cara untuk menilai kinerja sebuah perusahaan atau yang dalam dalam kata lain disebut dengan emiten, serta untuk mengetahui apakah harga sahamnya wajar atau tidak di market jika dibandingkan dengan kinerjanya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi analisa fundamental itu fungsinya. Nah, itu kita bisa untuk melihat kinerja daripada sebuah perusahaan. Nah, jadi kita sebelum memutuskan untuk membeli saham tersebut, nah kita harus melakukan analisa yang namanya analisa laporan keuangan atau analisa fundamentalnya. Itu merupakan analisa dasar daripada bisnis saham. Faktor-faktor apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam kita melihat laporan keuangan sebuah perusahaan? Yang pertama itu adalah kita harus melihat asetnya, total asetnya seperti apa di perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu kewajiban atau hutangnya atau yang disebut dengan yang biasanya yang tampil atau muncul di laporan keuangan itu adalah dengan sebutan liabilitas. Nah, itu teman-teman ya. Terus selanjutnya yang harus kita perhatikan juga yaitu saldo laba. Saldo laba daripada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya modal modal atau equity, habis itu modal saham atau share capital, habis itu penjualan penjualannya seperti apa ini juga kita harus perhatikan. Itu apa ada peningkatan ataupun penurunan di setiap 3 bulan laporan keuangannya. Habis selanjutnya laba usaha atau operating income, laba bersih atau net income. Yang terakhir yang paling penting itu adalah laba bersih per sahamnya. Nah, itu teman-teman yang faktor-faktor yang akan mempengaruhi ataupun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita menganalisa sebuah laporan keuangan. Terus selanjutnya setelah kita mendapatkan laporan keuangan dari sebuah perusahaan, nah itu kita harus mencari rasio yang terdapat di dalam laporan keuangan. Yang pertama itu adalah rasio neraca. Itu di mana rasio neraca ini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama EDR. EDR itu apa sih? EDR itu adalah equity to debt ratio. To debt ratio. Maksudnya adalah rasio modal terhadap hutang. Semakin besar rasio modal terhadap hutang, maka semakin bagus dan sebaliknya. Apabila semakin semakin kecil, nah itu pun juga semakin buruk teman-teman. Terus yang kedua itu adalah EER atau earning per share, yaitu rasio laba terhadap modal. Nah, semakin mendekati labanya itu angkanya itu semakin mendekati 100%, maka sebuah perusahaan tersebut dikatakan bagus teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya. Habis itu selanjutnya itu yang harus kita perhatikan adalah ER atau equity to asset ratio, yang dimana ini berarti modal terhadap aset. Nah, jadi perbandingan antara modal terhadap asetnya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yang harus kita perhatikan juga itu rasio laba bersih terhadap neraca teman-teman. Yang itu komponen-komponennya yang pertama itu adalah ROA atau return to asset, itu
yaitu adalah rasio laba bersih terhadap asetnya. Semakin besar ROA-nya itu semakin menguntungkan sebuah perusahaan tersebut. Terus poin selanjutnya adalah ROE, return to equity, teman-teman ya. Yaitu rasio laba bersih terhadap modalnya. Semakin besar angkanya itu akan semakin baik, teman-teman ya. Habis itu ROE itu mengartikan perusahaan tersebut akan balik modalnya itu berapa lama sih. Nah, seperti itu, teman-teman. Katakanlah di dalam laporan keuangan itu nilai sebuah perusahaan tersebut ROE-nya itu 10%. Artinya itu untuk mencapai 100% itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 tahun, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, rasio yang harus kita perhatikan juga, yang sangat penting juga itu adalah rasio laba bersih terhadap pendapatannya. Yang pertama yaitu OPM-nya atau operating profit margin, yaitu margin terhadap laba usaha terhadap pendapatan, teman-teman ya. Margin laba usaha terhadap pendapatannya seperti apa. Habis itu NPM-nya, net profit margin-nya berapa, margin laba bersih terhadap pendapatannya berapa. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Terus catatan penting yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, perusahaan tersebut itu harus mengalami peningkatan pendapatan secara konstan setiap tahun, teman-teman. Nah, jadi dia perusahaan tersebut tuh setiap tahunnya itu harus mengalami peningkatan baik itu dalam pendapatan, penjualan. Nah, teman-teman. Terus yang kedua, poin yang harus kita perhatikan yaitu perusahaan yang baik tidak memiliki beban non operasional dalam jumlah yang besar. Jadi perusahaan tersebut boleh memiliki beban operasional tetapi jumlahnya yang tidak terlalu besar, teman-teman. Habis itu yang ketiga, logikanya laba bersih itu harus lebih kecil daripada laba usaha. Jika yang terjadi sebaliknya, maka mungkin ada pendapatan di luar operasional, teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya ada laba bersihnya itu lebih besar daripada laba usahanya, itu kemungkinan dia mendapatkan keuntungan dari usaha lainnya. Nah, seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Terus poin yang selanjutnya adalah EPS. EPS yang dicantumkan terkadang ada dua teman-teman, yaitu EPS dasar dan EPS terdilusi. Maka yang harus kita lihat, yang harus kita ambil angkanya itu adalah EPS yang terdilusi, teman-teman. Yang dimana EPS terdilusi itu dihitung berdasarkan jumlah saham yang terbaru, yang terbaru di market ataupun di bursa saham, teman-teman. Baik, di sini coba kita akan memberikan contoh sedikit, teman-teman ya, contoh angka-angka daripada laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya berikan contoh laporan keuangannya. Yang pertama itu current price sebesar 17.150. MKT cap itu market cap, teman-teman, itu dalam billion ya, teman-teman ya, 130.855. Market cap per aset itu 13,4. Analis PER, teman-teman ya, 37,0. Habis itu PBV, teman-teman, itu adalah 43,3. Nah, jadi data di atas jika dinilai, jika nilainya itu semakin besar, itu maka akan mencerminkan semakin mahal harga sahamnya, teman-teman. Jadi cara membaca data di atas itu, harga saham saat ini itu adalah 17.150 per lembar, teman-teman. Habis itu market cap itu harga perusahaan. Harga perusahaan itu 130 triliun, teman-teman. 130,855 triliun, teman-teman ya. Habis itu untuk mencari jumlah saham di market, total jumlah lembar saham di market itu kita tinggal membagikan saja itu harga perusahaan dibagi dengan harga saham saat ini, yaitu kurang lebih di sini total saham yang beredar itu senilai 7.360.000 lembar saham itu yang beredar di bursa saat ini, teman, dari data di atas ya, teman-teman ya. Terus selanjutnya, teman-teman, rata-rata PER atau PER di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu kita lihat 4 sampai 8 kali itu kondisi IHSG-nya itu biris atau turun. 8 sampai 15 kali kondisi IHSG-nya normal. 15 sampai 25 kali itu kondisi IHSG bullish atau naik, teman-teman. Nah, jadi di sini yang seperti yang tadi, teman-teman. Nah, di sini ada angka PER, teman-teman, 37. Berarti
Berarti menggambarkan angka tersebut tergolong mahal teman-teman, ataupun tergolong sangat tinggi. Nah, tetapi jadi nilai PER 37 kali tersebut itu menggambarkan harga saham 17.150 itu tergolong harga saham yang mahal. Namun hal itu bisa saja terjadi karena kinerja perusahaan tergolong bagus. Jadi harga saham tersebut tergolong wajar. Nah, jika kita telah mengetahui angka PER dan PBV sebuah perusahaan, maka kita harus membandingkan angkanya dengan perusahaan sejenis lainnya, teman-teman. Nah, jadi apabila kita sudah mendapatkan angka-angka yang dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, kita harus membandingkan teman-teman dengan perusahaan sejenis gitu teman-teman dalam sektor yang sama. Misalkan kita mencari perusahaan mencari laporan keuangan perusahaan di bidang properti. Nah, itu kita harus membandingkan lagi perusahaan properti lainnya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya laporan keuangan perusahaan ini itu bagus atau tidak, atau bagus gitu untuk masuk atau tidak kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin mungkin sampai di sini dulu teman-teman, analisa fundamental secara singkat. Jadi untuk mungkin untuk kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar, atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum. Nanti kita bisa saling sharing di sana, di channel Belajar Saham. Teman-teman kita saling belajar, saling berbagi informasi, saling berbagi right isu sebuah perusahaan, saling berbagi juga nanti hal-hal yang terkait dengan dunia bisnis saham teman-teman. Nah, sekian dulu mungkin analisa fundamental dari saya, bersama saya Thoher JBI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk sekali lagi untuk melakukan subscribe, like dan share terhadap video ini. Semoga agar saya biar bersemangat untuk mengupdate daripada channel ini teman-teman. Sekian teman-teman, bye.